Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus tetap berkarya saya dan saudara. Dan dia tetap berpegang, dia tetap melindungi, dia tetap menyertai saya dan saudara. Dan satu hal yang luar biasa, bahwa Tuhan Yesus senantiasa tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin. Nah, ini yang penting. Ini yang membuat saya dan saudara tetap bertahan. Ini yang membuat saya dan saudara tetap kuat. Ini yang membuat saya dan saudara tetap eksis. Dan ini yang membuat saya dan saudara tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai saya dan saudara untuk selama-lamanya. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya dan saudara tambah hari, harusnya tambah cinta Tuhan. Tambah hari, saya dan saudara tambah mengasihi Tuhan. Tambah hari, saya dan saudara tambah sungguh-sungguh dan jadi berkat. Sebab saya dan saudara dipanggil bukan hanya untuk diri sendiri. Nah, ini poin yang saya dan saudara harus pegang. Ini poin yang penting untuk saya dan saudara itu selalu ingat bahwa saya dan saudara tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dan Tuhan pegang kendali atas saya dan saudara. Tuhan sangat pegang kendali hidup saya dan saudara. Dan saya dan saudara selalu ingat adalah ini. Bahwa dia tahu apa yang dia persiapkan. Apa yang dia telah buat dan rancangkan buat saya dan saudara. Oleh sebab itu kita berkata bahwa Yeremia 29, bahwa aku tahu rancangan apa yang ada padaku bagi kamu. Saudara harus ingat ini. Ketika Tuhan berkata bahwa aku tahu rancangan apa yang ada padaku bagi kamu, maka itu bukan hal yang biasa. Ini hal yang luar biasa, saudara. Karena pertanyaan gini, siapa saya dan saudara sehingga dia mau pedulikan saya dan saudara sampai sedemikian rupa? Betul bukan? Yang kedua adalah ini. Apa sih yang saya dan saudara telah buat sehingga dia begitu peduli saya dan saudara sedemikian rupa? Coba kita perlu renungkan ini. Coba kita semua berpikir gini. Iya, apa ya? Apa ya yang saya sudah buat ya? Sampai Tuhan itu begitu care dengan saya. Sampai Tuhan itu begitu peduli dengan saya. Saudara, ini hal yang saudara harus paham ini, bahwa ini bukan hal yang biasa, saudara. Ini bukan hal yang sekedar main-main gitu loh. Ini bukan seperti itu. Ini bukan hal sekedar yang basa-basi Tuhan. Sudah sini janji-janji mulu. Tidak, saudara. Tidak. Saudara dan saya harus selalu ingat ini. Tuhan tidak pernah berjanji mulu untuk saya dan saudara. Amin. Saudara selalu ingat itu. Satu kali saya sangat percaya begini. Satu kali Tuhan berjanji, maka dia akan pegang janjinya untuk saya dan saudara. Dan sampai Alkitab bilang begini, bahwa manusia itu bisa berjanji, tapi belum tentu manusia itu bisa menepati janjinya. Bahkan sampai ada istilah bahwa kita manusia itu bisa bersandiwara, tapi Tuhan tidak bisa. Nah, saudara harus catat itu dulu dengan baik. Sekeliling kita itu bisa bersandiwara. Saudara, jangan pernah lupa loh saudara, bahwa sejarah mencatat orang-orang sekeliling kita, orang-orang yang dekat dengan kita, bahkan yang kita andalkan, mereka bahkan bisa mengkhianati saya dan saudara. Bukankah kita menulis bagaimana Tuhan Yesus dan 12 murid? Ya kan? Nah, oleh sebab itu, mari saya dan saudara akan masuk lebih jauh. Tapi sebelumnya, yuk kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, dan Engkau baik. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna sekarang. Terima kasih untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sangat peduli setiap kami.
Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau tidak pernah membiarkan kami untuk selalu mencari jalan keluar sendiri. Bahkan Engkau selalu setia, firman-Mu bahkan berkata Engkau setia dan adil. Engkau selalu memberi kekuatan, bahkan bukan kekuatan, tapi Engkau sendiri memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, terus berkarya atas kami. Pimpin kami. Dan kami percaya bahwa kami tetap yakin bahwa Tuhan Yesus akan terus ada dengan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari saudara, kita akan masuk dalam perenungan kita yang sederhana hari ini. Ya. Nah, yang pertama, saudara sudah lihat di screen dulu? Oke, tolong saudara nanti kasih kode buat saya. Kalau suara saya agak macet, suara saya tidak jelas, saudara bisa kabarin saya. Oke, yang pertama, congratulations buat pastor kita, Bapak Pendeta Dr. Martin Arnold, Sarjana Teologi, Master Pendidikan yang telah dianugerahi Doktor Pendidikan yang telah dilaksanakan beberapa hari kemarin. Telah diwisuda dan harusnya saya juga ikut, tetapi saya beberapa waktu ini kurang sehat. Oleh sebab itu saya tidak bisa mengikuti kegiatan wisuda tersebut. Gitu ya. Karena saya seorang dosen, maka saya harus ada kemarin itu. Namun karena kendala saya tidak bisa mengikutinya. Oke, tetapi tetap sudah sukacita? Amin. Saudara tetap sukacita? Gembala kalian sekarang sudah menjadi doktor, itu anugerah Tuhan. Seperti saya tadi katakan bahwa semua kan anugerah Tuhan. Saudara, saya ingat sekali gembala kalian, beberapa kali saya memotivasi untuk ambil sekolah. Gembala saudara, Pak Luther dan Ibu, selalu saya motivasi untuk ayo kuliah. Ayo kuliah. Gitu. Dan saya orang yang pertama bersyukur sekali. Gitu ya, pastor kalian, adik ipar saya hari ini bisa jadi seorang dokter. Haleluya. Itu luar biasa. Dan saya memotivasi saudara yang lain. Yuk, kalau punya kesempatan, kenapa tidak? Saudara bisa sekolah, kuliah. Tapi juga jangan memaksa diri. Oke? Oke. Nah, mari. Potestatem transformer atau power to transform, kuasa untuk berubah. Kuasa untuk berubah, dan saya dan saudara selalu ingat, Alkitab tidak mengajar saya dan saudara hanya untuk power to transform. Bukan hanya kuasa untuk berubah, tetapi perubahan itu harus punya tujuan, adalah juga untuk menjadi agen perubahan. Amin. Saya dan saudara dipanggil Tuhan bukan sekedar hanya untuk berubah bagi diri sendiri, tapi saya dan saudara dipanggil Tuhan juga untuk menjadi pengubah-pengubah. Katakan amin. Berapa banyak yang berkata bahwa saya mau dipakai Tuhan untuk jadi agen pengubah, agen perubahan-perubahan. Karena apa? Karena saya dan saudara harus berpaham dengan baik. Kitab Kejadian itu, pasal yang pertama ayat 26 berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Nah, saudara lihat, jadi platformnya Tuhan menjadikan manusia itu adalah menurut gambar dan rupanya. Transform ini terjadi di awal ketika manusia itu mulai terpisah dari Tuhan. Ya kan? Standar-standar segambar dan serupa Tuhan itu hilang. Hancur dan berantakan. Semuanya jadi berantakan. Akhirnya segambar dan serupa Tuhan itu menjadi rusak. Gambar diri saya, gambar diri Pak Daud,
gambar diri Emma, gambar diri semua yang ada di hall GBI CKF, semua jadi rusak. Nah, karena rusak ini, makanya Tuhan ingin ada suatu kemampuan, ada suatu kuasa yang menolong saya dan saudara untuk terjadi perubahan-perubahan itu kembali. Dan selalu ingat dan catat ini. Perubahan yang Tuhan kerjakan adalah ini. Kembalikan standar kita. Kembalikan platform kita kepada platform ilahi. Yang disebut segambar dan serupa Tuhan. Katakan amin. Berapa banyak yang mau jadi segambar dan serupa Tuhan? Nah, dengarin baik-baik. Kalau transform itu terjadi, maka standarnya Tuhan. Sudah tidak boleh saya dan saudara punya standar sendiri. Tidak bisa. Tidak bisa saya bilang, Tuhan, iya, saya mau berubah. Tapi standarnya ini ya Tuhan. Kalau yang itu terlalu jauh tuh. Tuhan, saya mau berubah. Tapi masa sih untuk saya bergaul dengan teman-teman yang lama nggak boleh? Bergaul no problem. Tapi kalau Anda bergaul dengan membawa misi ilahi untuk menjadi agen perubahan, why not? Amin. Tetapi kalau Anda kembali ke kubangan, kalau Anda kembali ke pergaulan yang lama, tanpa misi perubahan itu, dan engkau belum ready, engkau belum siap melakukan perubahan-perubahan itu, maka bahaya. Alkitab akan berkata bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Terjemahan yang tepat adalah merusak karakter yang benar yang telah terbentuk di dalam diri. Makanya jangan sok jadi pahlawan. Ada yang bilang saya terpanggil untuk melayani orang-orang di bar. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kalau betul Tuhan suruh kamu ke sana. Tapi kalau kamu gaya-gayaan dan main perasaan-perasaan, sepertinya Tuhan panggil saya untuk di bar. Lama-lama kau tidak pulang rumah. Lama-lama kau berantakan lagi. Dan selalu dengar ini, catat saya ngomongin. Orang yang beribadah, orang yang berjalan dengan Tuhan, orang yang katanya sungguh-sungguh dengan Tuhan, kalau tidak terbukti perubahannya, maka hidupnya lebih berantakan. Dengar, saya ngomong ulang. Orang yang beribadah, setia beribadah, rajin beribadah, tapi tidak berubah, maka Anda dalam posisi yang berbahaya. Sebab saya percaya orang yang beribadah itu tetap berubah. Masalahnya berubah itu ada dua hal. Anda berubah tambah baik, atau Anda berubah tambah tidak baik. Saudara tahu kenapa? Karena ketika saya dan saudara terus beribadah, kita dengar firman, kita ada dalam hadirat Tuhan, dan dengar ini. Kita menjadi orang-orang yang terbiasa. Perhatikan, terbiasa dan kebal. Bilang, terbiasa dan kebal. Terbiasa dan kebal akan nasihat, teguran, peringatan, firman Tuhan, dan saya dan saudara terbiasa dan kebal terhadap urapan Tuhan yang datang atas kita. Sehingga apa? Sehingga kita tidak jadi apa-apa. Dan jangan lupa kita Wahyu menulis. Endingnya adalah gini. Setiap orang yang berubah, yang benar akan bertambah jadi benar. Katakan amin. Kudus, tambah jadi kudus. Tapi ini, yang jahat akan bertambah jahat. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Makanya jangan kaget. Lihat. Berapa banyak anak Tuhan, berapa banyak orang percaya, ketika mereka melakukan dosa,
mereka sudah tidak merasakan bahwa itu dosa. Bahkan mereka membela diri dan merasa bahwa itu hak saya. Ketika mereka mulai perkatakan kata-kata kasar buat orang, ketika mereka mulai menghakimi orang, ketika mereka mulai, lihat ini, tidak menjaga perkataan dan melukai orang, mereka mengira bahwa saya benar. Dan kita mulai memakai kamuflase adalah gini, saya kan menasihati kamu. Coba lihat, perhatikan itu. Padahal Alkitab menulis, setiap orang yang berubah, dengar ini, setiap orang yang berubah, itu harus berlimpah-limpah dengan kasih Kristus. Amin? Iya. Dan orang yang berubah, tidak pernah akan merasa diri paling rohani dari orang lain. Sebab apa? Semakin kita berubah, semakin kita rendah hati. Semakin kita berubah, karena hadirat Tuhan, karena firman Tuhan, maka keteladanan kita tidak usah di ngomong-ngomong. Itu akan mengalir dan keluar dan dinikmati oleh orang lain. Katakan amin. Perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang menyejukkan. Perkataan yang membangkitkan. Perkataan-perkataan yang diurapi sehingga membuat orang yang lagi putus asa, orang yang kecewa, mereka rise up. Mereka mengalami kebangkitan kembali. Amin. Harus itu. Bagaimana saudara bilang bahwa saudara sudah berubah? Saudara apalagi bilang saya melihat Tuhan. Saya lihat burung merpati. Jangan-jangan bukan burung merpati, tapi burung hantu yang datang. Ya kan? Saya lihat, wow, Tuhan hadir. Sampai bulu kudus saya merinding. Dengar baik-baik. Jangankan bulu kudus merinding. Sampai rambutmu berdiri-berdiri tajam sampai kayak kena listrik. Dengar, tidak akan buat apa-apa buat dirimu. Sebab Tuhan tidak pernah atraksi-atraksi seperti itu. Kalau cuma alasan bulu kudus merinding, maka Anda perlu bertobat. Kenapa? Ke kuburan aja kamu juga merinding. Kan gitu. Saudara dengar Whitney Houston nyanyi, saudara bulu kudus bisa merinding. Pertanyaan kenapa bisa? Karena nyanyian merdunya itu menyentuh jiwa kita, tapi bukan roh kita. Kalau sudah di permainan jiwa, itu sudah bicara pikiran dan perasaan dan kehendak. Di perasaan itu dia bermain. Makanya berulang-ulang saya ajar. Dengar, urusan tentang Tuhan bukan sekedar urusan perasaan. Tapi Pak, bagaimana? Kalau orang di zaman Tuhan bisa menangis, why not? Kenapa tidak? Tetapi itu bukan ukuran. Menangis mau satu ember dan satu baklai. Itu tuh di gereja, di gerabah belakang di samping ada kolam baptisan. Menangis sampai satu kolam baptisan itu penuh. Anda tidak berubah, maka percuma. Katakan amin. Perubahanmu harus bisa dinikmati oleh dua pribadi. Bilang dua pribadi. Perubahan saya, perubahan Pak Daud, perubahan Emma, perubahan teman-teman yang di hall, CKF, perubahan semua yang ada, dengar ini, harus dinikmati oleh dua pribadi. Yang pertama, harus dinikmati yang pertama oleh Tuhan Yesus. Bilang amin. Makanya sekarang saya ajarkan terus. Saya tekankan terus adalah apa? Sudah bukan waktunya saya dan saudara yang terus menikmati kebaikan Tuhan. Itu udah gak usah diomong. Kenapa? Sebab Alkitab berkata, rahmat Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, semua yang terbaik dari Tuhan selalu baru setiap pagi buat saya dan saudara. Wah. Amin. Amin. Siapa yang percaya itu? Nah, sekarang waktunya Tuhan yang menikmati saya dan saudara. Bilang, Tuhan,
nikmati saya. Tuhan, nikmati ibadah saya. Tuhan, nikmati rumah tangga saya. Tuhan, nikmati hidup saya. Tuhan, nikmati pelayanan saya. Ketika saya nyanyi, ketika saya worship leader, ketika saya main musik, Tuhan, nikmati. Tuhan kalau nikmati cuma doang. Dia tersenyum atau dia akan menjadi musam wajah. Bahkan mungkin Tuhan bisa geleng kepala. Kamu nyanyi bagus. Tapi kelakuanmu tidak sebagus kamu nyanyi. Aduh. Kamu nyanyi bagus. Kamu main musik bagus. Tapi tidak sebagus hidupmu. Kamu khotbah bagus. Tapi tidak sebagus gaya hidupmu. Aduh, saudara. Matius 7 bilang begini. Aku harus berterus terang kepada kamu. Di ayat 20-21, Alkitab bilang gini. Ada orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan. Bukankah aku bernubuat demi nama? Bukankah aku mengusir setan demi nama? Bukankah aku buat mujizat demi nama? My goodness, saudara. Perhatikan, ayat itu tidak pernah salah. Ayat itu semua pakai kata demi nama Tuhan. Demi nama Tuhan. Demi nama Tuhan. Berarti, saudara, kalau sudah demi nama Tuhan, di mana celah jatuhnya? Berarti kita bisa berpikir dengan logika kita. Berarti orang ini tidak punya kesempatan untuk mencuri kemuliaan bagi dirinya. Betul kan? Betul kan? Loh, betul kan? Sebab semua pakai kata-kata ini. Demi nama Tuhan. Demi namamu. Demi namamu. Aduh, my goodness. Coba saudara renungan itu deh, baik-baik. Ayat 22 begini. And Jesus said, aku harus terus terang bagi kamu. Kalau sampai Tuhan bilang, aku harus terus terang sama kamu. Sudah deh. Sudah deh. Berarti sekian lama hidup saya dan saudara. Sekian lama umur Pak Daud. Mungkin 5-60. Seumur saya. Tuhan simpan semuanya. Sampai satu waktu. Tuhan begini. Look, sorry. I'm sorry. Aku harus jujur sama kamu. Aku terbuka sama kamu padamu. Kalau terbuka yang bagus, wow, keren. Tapi kalau Tuhan tiba-tiba bilang ini, sorry, aku tidak kenal kamu. Lah tadi bilang, aku usir setan demi namamu, Aku bernubuat demi namamu. Aduh, nangis saudara. Setiap kali saya baca ayat ini, sebenarnya kita perlu nangis. Jangan-jangan kita melayani. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang ini, aku tidak kenal kamu. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, Manse, aku tidak kenal. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, Ibu Yoma, sorry, aku tidak mengenal kamu. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, Emma, sorry, aku tidak kenal kamu. Ngeri bukan? Ngeri bukan? Hari itu saya, Pak Daud, Emma, dan semua orang, dengerin baik-baik. Mau nangis air mata darah pun sudah tidak bisa menolong. Betul? Betul? Sekarang, kita perlu cari tahu. Kenapa? Alasan apa sampai Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu? Sebenarnya terjemahan yang tepat itu bukan aku tidak mengenal kamu. Catat. Terjemahan tepat adalah begini. Yesus berkata, aku tidak mengerti akan kamu. Aku tidak apa? Mengerti.
Kalau tingkat mengerti, berarti itu bicara relation, hubungan. Saya tidak akan mengerti Pak Daud. Pak Daud suka makan apa? Pak Daud suka warna apa? Pak Daud hobinya apa? Kalau waktu tidur gayanya kayak apa? Waktu makan suka ngobrol atau diam? Kalau jalan suka mampir, lihat ini, lihat itu, atau jalan tetap ke tujuan dulu. Selain itu nanti baru urusan berikutnya. Saya tidak tahu. Selain saya bergaul. Betul kan? Baru saya mulai mengerti kebiasaan Padang. Baru saya mulai mengerti kebiasaan Emma. Baru saya mulai mengerti kebiasaan Charity. Saya mulai mengerti manusia, Ibu Yoma, dan yang lain. Perhatikan ini. Berarti Tuhan bilang gini, ketika aku tidak mengerti kamu, sepanjang umur kita, dia berjalan dengan kita. Dia beri kesempatan sama kita. Dia nasihati kita. Dia tegur kita. Bahkan terkadang dia kasih cemeti buat kita dengan masalah-masalah yang datang. Tapi kita tidak mengalami transform. Bahkan dia kasih kuasa. Dia sudah lengkapi kita dengan power. Dia sudah lengkapi saya dengan saudara dengan power, kuasa. Tapi kita tidak pernah berubah. Kita tidak pernah bisa ngampuni orang. Kita masih suka simpan amat. Manusia, iya manusia. Manusia, betul kita manusia. Manusia lemah, betul. Tapi jangan pakai alasan lemah untuk meniadakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Dia bilang gini, aku tidak mengerti kamu. Lalu perhatikan kalimat yang menjelaskan kenapa dia tidak mengerti. Lalu dia bilang gini, enyahlah. Itu pengusiran yang paling fatal. Get out. Pergi kamu. Saudara bayangin, dia bilang ini, enyahlah kamu. Hai engkau pembuat kejahatan. Perhatikan kata kejahatan. Taulah saya disuruh apa itu kejahatan. Siapa yang tidak tahu kejahatan? Kejahatan yang kelihatan mencuri apa, itu udah jelas. Tapi paling berbahaya kejahatan di hati. Kejahatan di pikiran. Catat ini baik-baik. Siapa yang tahu hati? Ayo. Siapa yang tahu hati? Siapa yang tahu hati Rafita? Siapa yang tahu hatinya Yanti? Siapa yang tahu hatinya Wandi? Siapa yang tahu hati Mei Mei? Siapa yang tahu? Kita menyembunyikan segala sesuatu rapi di hati. Ngomong Tuhan baik. Tapi iri hati tetap jalan. Bicara orang terus jalan. Mulut yang sama memuji menyembah Tuhan. Tapi mulut yang sama bicarain orang, bicara pemimpin. Biar aja saya ngomong to the point untuk saudara. Supaya malam ini kita bertobat rame-rame. Kalau tidak, kita disuruhnya sama Tuhan. Amin. Amin. Kalau ngomong berkat, ngomong mujizat, itu udah biasa. Tidak usah minta sama Tuhan lagi. Kenapa? Karena Tuhan sudah janji. Dan kalau Tuhan sudah janji, itu melengkapi dan pasti datang untuk saya saudara. Amin. Yang paling berbahaya adalah gini, kita tidak berubah dalam hidup. Ini masalah. Semua kita, termasuk saya. Saudara pikir bahwa seorang pendeta, seorang gembala,
seorang ketua BPD, seorang ketua Asosiasi Pendeta Provinsi, Pendeta Indonesia Provinsi, seorang penasihat PGPI, seorang penasihat PGLII. Saya tidak bisa punya kemampuan untuk membalas orang. Sangat. Saya punya kemampuan untuk membalas orang yang melukai hati saya. Sangat. Saya punya kemampuan untuk mencabut pejabat, kepejabatan seorang pejabat. Tapi masalahnya adalah ini. Tuhan yang menguji hati. Kamu melakukan karena kamu balas dendam? Atau kamu melakukan karena apa? Alkitab bilang pembalasan itu milik Tuhan. Katakan amin. Berarti lagi itu masalah kejahatan di hati. Kejahatan di pikiran. Anda dan saya katanya cinta Tuhan. Tapi dengan tetangga musuhan terus. Dengan sesama pekerja, saling gosipin terus, saling iri hati terus, saling mencerca satu dengan yang lain, saling jual satu dengan yang lain, saling melukai satu dengan yang lain. Biar malam ini mukamu merah, telingamu merah supaya bertobat. Enggak perlu kita bicara tentang mujizat-mujizat yang lain. Bagi saya, mujizat terbesar adalah power to transform. Katakan amin. Iya, saudara. Sebab saya percaya, orang yang mengalami perubahan, dia pasti akan mempunyai dampak yang besar untuk membuat perubahan kepada yang lain. Sebab khotbah yang hebat, bukan khotbah kata-kata. Tapi khotbah yang hebat adalah gaya hidup. Amin. Ayo fokus dengar firman. Gak usah fokus untuk yang lain. Nah, model-model begini nih. Tidak fokus sama firman. Tapi kita terbagi pikiran. Yang lebih parah lagi, biasa kalau di ibadah, pendeta khotbah, dia khotbah lagi di belakang. Dan saudara merasa paling pintar. Ah, ini nih. Ini nih. Itu. Yang lain lagi. Kalau firman yang keras, mulai bilang, itu untuk dia tuh. Biar dia kapok. Lah kamu nggak kapok-kapok. Ayo. Saya percaya power to transform. Potestatem transformar. Ini menolong saya dan saudara. Catat ini baik-baik. Kuasa dari Tuhan. Itu punya dua dampak. Yang pertama adalah kuasa merubah dirimu. Dan kuasa merubah yang lain. Makanya tadi saya katakan adalah agen transformasi. Agen perubahan. Saya tidak percaya orang yang mengalami perubahan dengan kuasa Tuhan, hidupnya tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Saya tidak percaya. Saya tidak pernah percaya. Karena Alkitab tidak menulis begitu. Yang Alkitab menulis untuk saya dan saudara. Kalau kita punya kasih, kalau kita punya sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya, buah itu akan dinikmati oleh orang lain. Akan dihasilkan juga buat orang lain. Amin. Gitu. Terjemahan Latin adalah potestatem transformar. Itu bicara kemampuan, ada kekuatan yang Tuhan kasih untuk saya dan saudara mengalami perubahan-perubahan. Oh, saya percaya banget. Contoh nih. Siapa yang pernah ngalami nih? Contoh hal kecil ya.
Dulu malas sekali untuk ibadah. Tapi ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bahkan itu menjadi kebutuhan. Dan ketika tidak ibadah, rasa ada sesuatu yang kosong. Rasa ada sesuatu yang hilang. Ada yang seperti itu. Siapa yang pernah mengalami ini? Dulu tidak pernah tahu baca Alkitab. Tapi sekarang, kalau nggak baca firman Tuhan, rasa lain gitu. Rasa ada kosong gitu. Rasa ada sesuatu yang aneh gitu. Ada? Di sini nggak ada. Di sini bolong-bolong aja terus. Di sini nggak ada yang mulai cintakan firman Tuhan. Kalau nggak ada yang mulai bertobat malam ini, saya percaya pasti ada punya pengalaman perubahan. Amin. Dan yang tahu adalah saya, saudara dan saya sendiri. Dulu suka bicara orang, sekarang malah tidak. Tidak Pak, saya sudah komitmen. Saya tidak akan ada di kelompok-kelompok pencemooh. Saya tidak akan mau duduk lagi dengan kelompok-kelompok yang suka gosipin orang. Yang suka cerita-cerita gembala di belakang. Yang suka-suka mengeluh gembala di belakang. Tidak. Kalau Anda mengeluh, kalau Anda ada tidak suka, datangin. Jangan jadi pecundang. Jangan jadi orang munafik. Tidak suka, gentle. Datang, hadapi gembala. Datang, ngomong ke orang yang Anda tidak serap. Nggak usah jadi toa. Bicara supaya semua orang dengar, nggak perlu begitu. Anda tidak lebih baik dari orang lain. Saya dan saudara tidak lebih baik dan tidak lebih kudus dari orang lain. Datangin. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu sudah berubah. Amin. Saya percaya pasti ada juga yang berubah. Di hati, dulu saya suka iri, Pak. Saya suka iri dan cemburu. Tapi sekarang, saya belajar mulai bersyukur. Apapun yang saya alami dan hadapi, saya selalu bersyukur buat Tuhan. Amin. Pasti, saya percaya juga ada perubahan-perubahan itu terjadi. Mari. Nah, potestaten transforma ini menolong saya dan saudara. Karena ada kekuatan dan kemampuan. Ingat ini. Tidak ada yang bisa berubah kalau tidak ada kekuatan dari Tuhan. Katakan amin. Tidak ada yang bisa mengalami perubahan kalau tidak dimulai oleh Tuhan. Ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menolong perubahan dalam saya dan saudara. Amin. Itu dia. Nah, mari saya singkat saja. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus? Saudara perhatikan ini. Ini ayat sederhana. Dan ini ayat yang penting. Saya dan saudara, ketika bilang berubah, maka ayat ini dia berlaku. Tuhan tidak butuh kamu kenal Tuhan. Tuhan tidak butuh kamu bawa persembahan, sekedar bawa persembahan. Tuhan tidak butuh kamu sekedar melayani. Tuhan tidak butuh kamu bangun gereja yang besar. Bahkan dari emas. Bukan cuma itu, Tuhan nggak butuh hanya cuma itu. Tapi yang Tuhan bilang gini, kita harus ada di dalam Dia. Amin. Amin. Kita harus ada dalam Dia. En Kristus. Makanya apa itu sih kata Kristen? Ayo, yang suka khotbah-khotbah selalu khotbah ini. Ingat ini. Selalu ingat ini. Catat ini baik-baik. Kasih mengerti. Setiap kali kamu ketemu orang Kristen di mana selalu ingat ini. Kamu Kristen? Jangan lupain. Kristen itu artinya Christ in.
Kristus di dalam kamu. Kamu di dalam Kristus. Daripada kita ngomong banyak ayat-ayat, kasih ingat sesama kita juga kasih ingat. Halo, ingat ya, Ina, kamu dalam Kristus, Kristus dalam kamu. Dan tidak mungkin kalau Kristus dalam saya dan saudara dalam Kristus, maka kita korupsi, tidak mungkin. Kalau saya dalam Kristus, saudara dalam Kristus, dan kita dalam Kristus, Kristus dalam kita, tidak mungkin kita maki orang. Katakan amin. Ya. Dia bilang apa? Ia adalah ketisis kainos, ciptaan baru. Ciptaan baru ini kan bicara transform. Ada mengalami perubahan dari yang lama menjadi baru. Amin. Itu. Cara bergaul kita lagi beda. Jangan nanti kalau Pak Daud pulang kampung, ketemu teman-teman seangkatan lama, lalu bilang gini, bercanda begini. Kau belum mati lagi. Udah berubah. Katakan amin. Itu kan gaya bercanda orang belum bertobat. Masa nyumpain orang mati? Kau belum mati lagi kan? Nggak begitu. Cara bahasa kita udah beda. Iya. Ayo, mau bilang perubahan-perubahan apa yang terlalu besar? Kau saya ngomong besar-besar dulu deh, yang kecil-kecil. Dulu suka membuat. Orang Ambon bilang ini suka tukel. Batukel terus. Sekarang tidak. Sekarang jaga perkataan. Yuk, latih. Taruh di pikiran. Saya jaga perkataan. Saya selalu ingatkan. Saya akan ucapkan sesuatu kata. Dan kata-kata itu adalah mutiara. Saya tidak akan keluarkan sampah. Saya tidak akan izinkan sampah keluar dari mulut saya. Bukan masalah doktornya. Oh, karena kamu udah doktor, jadi gaya bahasamu keren. Nah, nggak perlu itu. Tuhan nggak perlu doktornya kamu. Tuhan nggak perlu sarjananya kamu. Ada ibu-ibu tua yang cuma penjual pisang goreng. Tapi tutur katanya lebih sopan dari seorang profesor. Kalau jangan pikir bahwa profesor itu kata-kata lebih baik. Banyak makinya. Suka anggap enteng dan anggap remeh orang. Makanya kalau saya pakai istilah profesor karburator bocor. Nah, itu kalau profesor yang tidak bertobat. Nah, cara kita udah berbeda, amin. Sesekali keceplos. Kalau tahu keceplos, bertobat. Cepat berubah. Aduh, ampun saya. Lalu orang yang dengar sempat terluka. Datang, please forgive. Ampun saya. Nah itu yang namanya perubahan. Itu yang namanya ketisis kainos, transform. Bilang, transform, berubah, mengalami perubahan. Ini kata-kata udah lukain orang, baru rasa diri benar. Kamu tuh ya, nggak tahu diri. Makan gaji di gereja. Tapi kelakuan begitu. Pertanyaannya begini. Apakah tidak ada kata-kata lain lagi yang lebih baik Anda ucapkan untuk menegur seseorang? Perkataan keras dan kasar tidak akan merubah orang. Perkataan lembut dan sederhana sanggup menyentuh roh orang itu. Katakan amin. Apalagi kata-kata itu diurapi oleh Tuhan. Wow. Ia adalah ciptaan yang baru.
Bilang sama-sama, yang lama sudah berlalu. Bilang saya, yang lama dalam diri saya sudah berlalu. Terjemahan yang lain bilang gini, manusia lama saya dan saudara, karakter lama saya dan saudara sudah dibuang oleh Tuhan. Wow, keren. Sudah disingkirkan oleh Tuhan. Lah gimana? Disingkirkan, dibuang dengan Tuhan. Tapi kita masih buku tarik dengan Tuhan. Pegang terus. Kayak kita tarik tambang. Tuhan mau buang, kita ikut. Tapi kita tarik lagi. Tuhan udah buang, kita pergi ambil lagi. Sembunyiin di bawah kasur. Ya kan? Tuhan udah buang, kita ambil, kita masukin dalam lemari lagi. Apa itu? Nah. Bilang, saya sudah baru. Mulut saya sudah baru. Otak saya sudah baru. Hati saya sudah baru. Itu tindakan profetik. Amin. Bilang, itu tindakan profetik. Bilang, kaki saya, langkah-langkah saya sudah baru. Ya, harus gitu. Mulai hari ini. Yang mengawasi dirimu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Coba jadi orang, tidak usah ditegur orang lain. Tapi langsung otomatis tegur dirimu sendiri. Tuhan ampuni saya kalau saya masih berpikir jahat sama orang lain. Tuhan ampuni saya kalau saya masih punya rasa yang salah terhadap orang lain. Masalah betul orang itu salah dan tidak. Yang penting hati Pak Daud, hati Luki, hati Ina, hati semua Manse, Ibu Yoma, semua Bella, semua kita yang dengar malam ini dengar. Tetap bersih, tetap suci, tetap kudus buat Tuhan. Urusan lain itu urusan Tuhan. Amin. Karena kita ciptaan baru. Bilang, saya ciptaan baru. Masalahnya, kita sudah ciptaan baru, tapi kita suka pakai topeng lagi. Berubah. Tuhan sudah kasih yang baru nih. Kita udah jadi baru, tapi kita masih suka kumuh, pakai pakaian kumuh lagi. Yang bau busuk lagi ulang. Apa artinya? Kalau Pak Daud, Pak Luki, yuk kita jalan-jalan ke mall. Ngapain Pak? Ayo sudah kita jalan-jalan. Lalu Pak Daud beli saya baju baru. Pak Luki ini ya, pakai. Saya pakai. Tapi kemudian nanti saya lepas baju yang baru itu, saya ambil lagi baju yang lama yang tadi bau, saya pakai ulang lagi. Apa artinya? Betul nggak? Tuhan udah kasih yang baju baru. Jangan ambil yang baju kumuh lagi. Penampilanmu bisa hebat. Performanmu bisa hebat. Tapi kelakuanmu kumuh. Bilang kumuh. Saya selalu bilang. Kelasnya sarjana. Tapi otaknya primitif. Apa artinya? Hatinya primitif. Jangan gitu. Bilang, saya sudah jadi yang baru. Kata-kata saya berkualitas. Satu kali saya bicara itu firman. Amin. Biar saya lama aja dengan ayat ini. Supaya ini buat kita bertobat. Yang lama sudah dibuang. Kalau sudah dibuang di tong sampah, jangan kita kayak pemulung. Banyak kita suka jadi pemulung. Esek-esek lagi tuh sampah. Mana tuh ya? Mana tuh? Saya baju yang tadi tuh ya. Padahal Tuhan udah kasih baju yang baru. Stop. Stop jadi pemulung. Stop jadi manusia-manusia kumuh. Nah ini mesti. Saya kalau tidak salah Pak Daud juga diberi kesempatan khotbah ya Pak Daud ya.
Kalau padahal khotbah saya titip, padahal nanti satu waktu bicara ini. Jangan jadi Kristen kumuh. Catat, itu tema yang bagus. Catat ya. Jangan jadi Kristen kumuh. Ibu Yoma, saya kasih tema. Jangan punya otak primitif. Bagus tuh. Tapi didahului oleh diri sendiri. Penampilan bisa keren. Di gereja bisa keren. Tapi kelakuan kumuh. Otak primitif. Nah itu. Mainnya level di bawah terus. Raja Wali nggak pernah main di level bawah, men. Ayam yang main di level bawah. Cakar-cakar terus cari cacing. Di sampah-sampah. Betul kan? Kita ini ayam atau kita ini Raja Wali? Wah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan. Wow, sudah. Dan perhatikan ini. Orang yang terbang tinggi, dia akan melihat yang di bawah semakin jelas. Permainannya bukan hanya permainan yang ece-ece. Permainan yang tingkat-tingkat rendah. Oleh sebab itu, ayo. Jangan performan itu keren. Tapi hati kumuh. Ulang lagi bilang, saya ciptaan baru. Bilang, hati saya baru. Bilang, hati saya mahal. Bilang, mulut saya mahal. Bilang, pikiran saya mahal. Mau tahu? Dari mana? Kenapa? Hati kita, mulut kita, pikiran kita, hidup kita mahal. Alkitab menulis, karena kita telah dibeli oleh dengan darah Yesus yang mahal. Amin. Jangan jadi murahan. Bilang, saya tidak mau jadi murahan. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kata ginomai, itu arti yang lain adalah sudah tercipta. Sudah terbentuk, sudah menjadi yang baru. Makanya tadi saya sudah bilang, tak lama lagi Yesusku datanglah, bawa saya masuk sana. Bagaimana mau masuk sana kalau kita masih main di kubangan? Betul? Itu loh. Katanya tak lama lagi Tuhan datang membawa kita. Tapi kita masih urusan dengan kubangan. Masih Saudara kalau belajar di Alkitab bicara tentang babi, bicara tentang anjing, itu bicara yang tidak baik. Ya kan? Itu bicara kelakuan yang kotor, kubangan terus. Saudara punya sapi, punya babi, kasih mandi, kasih pakai mas, kasih pakai parfum, kasih pakai baju bagus. Coba lepas dia main. Pas ada kubangan, langsung dia masuk dalam kubangan itu ulang. Betul kan tidak? Dengar ini. Kita ini sudah dibeli dengan harga mahal. Kita sudah diangkat keluar dari kubangan itu. Kita udah diberikan mahkota kemuliaan dari Tuhan. Kita udah diurapi dan diberikan kuasa. Tapi kemudian kita kembali lagi ke kubangan. Apa artinya? Makanya bilang dengan saya. Hati saya mahal. Mulut saya mahal. Pikiran saya mahal. Hidup saya mahal. Amin. Amin. Kalau mau terjadi transform,
punya standar ini, punya standar pengertian, mengerti di otak, mengerti di hati, bahwa saya ini orang mahal, bukan murah. Stop jadi pemulung. Amin. Lanjut. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa bilang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang besar, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara perhatikan kalimat ini. Yesus bilang ini, sesungguhnya barang siapa percaya. Kata yang dipakai bukan pistis, tapi kata yang dipakai adalah pisteo. Pistis dan pisteo itu berbeda. Terjemahan yang lain memakai kata pisteo itu diterjemahkan dengan kata ini. Bukan believe, tapi trust. Silakan, saudara bisa punya terjemahan-terjemahan yang lain. Oke? Tapi kita lebih kaya kalau punya terjemahan yang lain. Dan catat ini. Yesus bilang ini, sesungguhnya barang siapa yang percaya, terjemahan pisteo yang saya lebih suka pakai adalah ini. Barang siapa yang, ini dia, trust, mempercayakan seluruh hidupnya buat Tuhan. Kalau percaya sih orang di pasar juga percaya, men. Betul lah. Orang mabok itu juga masih percaya Tuhan. Maka dia juga pintar ngomong firman. Bahkan dia juga percaya dan dia nyanyi, I believe I can fly. Aku percaya aku bisa terbang. Dalam maboknya. Saya kan pernah cerita tuh. Orang mabok berdialog dengan pendeta. Waktu dia tidur di teras gereja. Pak pendeta suruh dia bangun. Dia pakai firman bilang begini. Tidak tahukah engkau, ini rumah Bapakku di surga. Pak pendeta jawab, apakah engkau anak Allah? Orang mabuk itu malah jawab lagi, engkaulah yang mengatakan. Pak pendeta balas jawab, terjadilah menurut kehendak. Orang mabuk jawab, di bumi dan di surga. Amin. Nah, bagi saya ini nggak tahu yang mabuk yang mana. Karena sama-sama pakai firman. Saudara kalau ketemu orang mabuk, apalagi kalau saudara pernah di Papua orang mabuk, lagi mabuk, dia tahu bahwa Pak pendeta yang dia lagi jalan dan dia hadang, tiba-tiba dia bisa ngomong firman. Pak pendeta, Tuhan itu kasih. Tuhan juga mengajarkan kita kasih. Oleh sebab itu Pak pendeta kasih uang kah? Kasih uang kah? Lu bayang? Pakai firman, men. Kalau sekedar kita beli, maka orang mabuk, orang di pasar juga beli. Tapi kalau keras, tidak semua orang mau mempercayakan semuanya untuk Tuhan. Betul bukan? Mempercayakan hidupnya, mempercayakan rumah tangganya, mempercayakan bisnisnya. Iya, kalau itu mah biasa. Tapi kalau sudah uang banyak, mempercayakan semua untuk Tuhan. Waktu Tuhan bilang berkati ini, serahkan itu ini. Tuhan, kayaknya saya salah dengar. Coba kita puasa lagi dulu. Tuhan udah ngomong, kayaknya saya salah puasa nih. Coba cari hamba Tuhan. Mungkin hamba Tuhan dia bisa memberi konfirmasi. Ketika hamba Tuhan bilang, hamba Tuhan ini dia kira nebak-nebak lagi. Padahal cuma satu. Memang hatinya pelit. Lalu kemudian mulai bermasalah.
Mulai dengan khotbah sana khotbah sini. Kembali persepuluhan itu. Itu zaman perjanjian lama. Perjanjian baru tidak ada. Oh, pejabat gereja juga ada model begitu. Kalau saya pecat saja orang model begitu. Saudara tahu kenapa? Saudara tahu kenapa? Betul, saya bicara untuk saudara. Secara teologis, perjanjian baru itu sudah tidak berbicara spesifik tentang persepuluhan. Tetapi di perjanjian baru, itu lebih spesifik bicara tentang 100%. Anda 10% saja sudah bolak-balik, sudah dolak-dalik, sudah pelitnya, sudah alasan ini, alasan itu pakai firman lagi. Bagaimana Anda mau setia dengan 100%? Betul bukan? Baru 10% saja kamu tidak taat. Kamu tidak setia. Baru ada alasan, dan saya pernah lihat itu video tuh. Orangnya di Israel. Lalu bilang gini, saya sudah tanya orang-orang Israel di sini, imam-imam di sini, bahwa kami sudah tidak lakukan. Saya berpikir orang ini nggak punya otak. Jangankan firman, mereka tidak ada perjanjian baru, tidak ada firman Tuhan dengan kita kok. Mereka tetap masih pakai perjanjian lama. Dan mereka mana percaya Yesus. Dan itu pakai ukuran. Tidak perlu. Udah, jadi orang yang sederhana saja. Sebenarnya hidupmu itu 100% untuk Tuhan. Bahkan hartamu itu bukan punya kamu, itu punya Tuhan. Mau belagu. 10% aja mau tengkar, mau debat dengan gembala. Mau debat sana, debat sini. Seperti orang yang sudah paling tahu teologi. Sudah paling tahu firman Tuhan. Kita gereja Bethel Indonesia tetap berprinsip pada firman Tuhan. Gitu ya. Nah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, mempercayakan hidupmu kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pertanyaan ini, apa Yesus buat? Saya dan saudara bisa lihat firman Tuhan. Yesus bilang, kamu bisa lakukan. Bahkan lebih besar. Meizon. Meizon itu artinya tidak terbatas. Lebih besar. Ini. Tidak terjangkau. Kapasitas melebihi daripada yang kita bisa bayangkan. Itu dia. Daripada itu sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, saudara, lihat kalimat terakhir ini. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti Yesus bilang, aku pergi kepada Bapa, berarti mandat kuasa itu dipercayakan untuk orang yang mempercayakan hidupnya sepenuh buat Tuhan. Katakan amin. Dan ingat ini, kata pisteo atau trust, mempercayakan hidup sepenuhnya untuk Tuhan, itu tidak bicara pendeta. Itu tidak bicara full time. Dirimu bisa jadi pendeta. Dirimu bisa menjadi full time. Tapi belum tentu hatimu full time buat Tuhan. Engkau bisa disebut pendeta. Tapi belum tentu hatimu tuh pendeta. Pikiranmu belum tentu pendeta. Pendeta apa itu? Kalau berkelahi sana, berkelahi sini. Gitu kan? Hatimu benci sana, benci sini. Gitu ya. Oke, sedikit lagi. Kita selesai. Transform by Holy Spirit. Transform to be transformer. Nah, berubah untuk menjadi pembawa perubahan. Nah, ini udah penting. Kita pasti. Dua ini saja. Dari awal saya sudah bilang, setiap kita berubah, itu pasti kita dipakai Tuhan untuk merubah orang lain. Tidak mungkin tidak. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan jangan pakai ayat ini sembarangan. Jangan pakai ayat ini bilang, lalu saya pergi sekolah Alkitab, saya jadi pendeta. Jadi pendeta malah tidak jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Tidak. Setiap kita dijadikan penjala manusia. Itu berarti bicara tentang agen perubahan. Bilang agen perubahan.
Berapa banyak yang menjadi agen perubahan? Tidak akan dengar ini. Anda dan saya tidak pernah akan menjadi agen perubahan kalau tidak dimulai dari dirimu sendiri berubah. Dan perubahan itu terjadi karena Holy Spirit dan dirimu. Roh Kudus dan dengan dirimu. Biar Roh Kudus menjamah saya dan saudara. Tapi kalau saya dan saudara tidak berubah dan komitmen untuk berubah, nothing. Tidak jadi apa-apa. Tidak ada apa-apa. Semua dimulai dari saya dan saudara. Ya lihat ini. Di ayat-ayat sebelumnya, ini terjadi dialog antara Tuhan Yesus dan Nikodemus. Lalu ayat yang kelima bilang gini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, ini jelas nih. Ini bicara transform. Perhatikan ada dua di sini. Kalau kamu tidak dilahirkan air, yang kedua roh, kamu tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Ini tidak bicara tentang Basilia Oranos. Tapi ini bicara tentang Basilia Theos. Kalau Basilia Oranos, kalau bicara tentang kerajaan surga, itu bicara place, tempat. Tapi kalau bicara Basilia Antu Theos, Basilia Theos, kerajaan Allah, maka itu bicara tentang sistem, aturan, etika, dan sebagainya kerajaan Allah. Bicara authority, otoritas, integritas ilahi di situ. Yesus bilang tuh Nikodemus, guru besar, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak dapat masuk kerajaan Allah. Yesus memberi keterangan ayat 5 di ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ini jelas. Perubahan kita itu harus mengalami dari dua hal. Yang pertama adalah air itu bicara tingkat jasmani. Yang kedua adalah tingkat rohani. Nah ini berarti dua hal. Jasmani itu bagian saya dan saudara. Rohani itu bagiannya Tuhan. Tuhan mengerjakan dalam roh kita. Sedangkan jasmani kita adalah diri kita sendiri. Itu bagian kita. Contoh nih, kebiasaan merokok. Emang saudara mau datang, malaikat datang, cabut rokok dari mulutmu, lalu tempelin kamu sedikit dari mulut begini? Emang saudara mau Tuhan ambil rokok saudara, lalu direndam direndam di cairan kasih Baiklin, kasih Akisir, kasih apa lagi? Spertus. Malaikat campur itu cairan-cairan semua baru rendam kau pun rokok itu, baru kau kasih kau pun kau isap rokok supaya kapok. Nah. Tidak. Semua kembali ke diri. Amin. Amin. Yes. Makanya bilang gini, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Kata dilahirkan itu gini, apa yang keluar dari daging. Kamu bisa nyanyi jadi singers, tapi belum tentu nyanyianmu itu lahir dari roh. Bisa dari kedagingan. Jelas. Kamu main musik belum tentu itu main dengan urapan Tuhan. Kamu bisa main dengan kedagingan. Oh bisa Pak? Oh iya. Orang yang melayani tanpa urapan Tuhan, maka yang dilakukan adalah kedagingan. Udah pasti. Udah pasti. Kedagingan konteksnya adalah andalan skillmu, andalan talentamu, andalan kecerdasanmu, kepintaranmu. Even you khotbah. Termasuk saya khotbah. Termasuk Pak Daud khotbah. Termasuk siapapun khotbah. Kalau tidak diurapi oleh Tuhan, maka itu adalah kedagingan. Amin. Makanya betul, kita harus lengket, kita harus intimisi dengan Roh Kudus. Apalagi kita mau melayani Tuhan. Stop. Tidak usah pakai gaya-gaya. Lompat sana, lompat sini, kayak kelinci. Kayak kancil.
Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Sangat boleh. Tapi kalau engkau melakukannya bukan karena diurapi Tuhan, maka kedagingan yang Anda tonjolkan. Bilang amin. Saya percaya ketika engkau main keyboard dan diurapi Tuhan, satu tuts yang Anda tekan bisa menjamah orang. Amin. Kalau manusia diurapi Tuhan, satu kali engkau pegang mic dan engkau mungkin belum bernyanyi, hanya berkata God is, orang bisa langsung dijamah Tuhan. Dan dengarin, setiap kali bicara dijamah Tuhan, maka bukan permainan perasaan. Dampaknya itu pasti ada. Yaitu apa? Berubah. Gimana caranya? Katanya dijamah Tuhan, nangis terguling-guling. Tapi habis ibadah keluar gereja, lalu berkelahi dengan orang. Itu mah bukan urapan, tapi kurapan. Itu bukan Roh Kudus, tapi roh kuda. Makanya saya tidak terlalu percaya orang yang terlalu banyak aksi-aksi dalam gereja itu lalu dipenuhi Roh Kudus. Saya juga nggak jamin. Ngomong yang super tinggi. Saya melihat ada Roh Kudus seperti burung merpati melayang-layang dalam gedung ini. Jangan-jangan kau lihat burung walet lagi yang terbang-terbang. Bukan berarti saya anti penglihatan dan nubuatan. Anda keliru. Tapi saya percaya, setiap kali Tuhan hadir, maka pasti ada dampak. Bilang ada dampak. Dampaknya itu apa? Transform. Ada perubahan. Hidup pasti lebih baik. Karakter pasti lebih baik. Kelakuan pasti lebih baik. Kata-katamu pasti lebih baik. Tapi kalau kata-katamu sama, maka percuma. Dan saya tidak pernah percaya bahwa kamu sedang mengalami perubahan. Yuk. Oleh Roh Kudus kita berubah. Dan setelah kita berubah, kita menjadi agen perubahan. Amin. Amin. Weh, kenapa lihat saya kayak begitu? Coba senyum. Sebab apa yang dikeluarkan dari daging adalah daging. Tetapi kalau itu dari roh, maka itu adalah roh. Dan setiap kali bicara roh Tuhan, maka itu bicara kehidupan. Wow, keren. Saya suka ini. Yuk, berapa banyak yang janji? Mulai hari ini, sampai saya melayani itu, saya akan melayani dengan roh Tuhan. Katakan amin. Event itu cuma Zoom. Oke? Kita tak mau diorang. Siap. Sudah mau habis jam ya? Sebab apa ya? Sedikit lagi ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin, saudara? Ya, tadi yang lahir dari roh. Maka ini perubahan ini harus terjadi. Tidak ada ketakutan lain. Ketakutan karena tertuduh. Tiba-tiba Tuhan bilang ini, ya kamu gayanya kayak kancil, terlepas dari kandang, tapi kelakuan kurang ajar. Ya kamu khotbahnya keren, khotbahnya bagus, tapi kelakuanmu kayak setan. Setan malah masih lebih takut Tuhan. Tapi kamu nggak takut-takut Tuhan. Berarti itu apa lagi? Coba. Kan gitu. Dan apa lagi? Perubahan itu adalah apa? Dia akan penuh dengan kekuatan. Dia akan penuh dengan kasih. Dan dia pasti tertib. Bilang tertib. Bilang mulut tertib. Bilang pikiran tertib. Hati tertib.
tertib dalam perkataan. Amin, saudara. Mulai tertib. Kelakuan tertib. Masuk kantor tertib. Pulang tertib. Datang ke gereja tertib. Kalau datang masih suka terlambat-terlambat, baru alasan. Hari ini ban kebis. Besok akinya macet. Lusanya lagi macet di jalan karena si komo lewat. Alasan berikutnya lagi, hujan rintik-rintik, gerimis. Alasan terus. Dengan orang yang suka beralasan, dia akan terus mencari alasan yang baru untuk menutup alasan yang lama. Dan Tuhan paling tidak suka dengan orang yang beralasan. Suka cari alasan. Banyak alasan. Kambing hitamkan orang lagi. No. Kita di sini tidak begitu. Kita berubah. Amin. Jadi, dengar ini. Orang yang berubah, dia harus berubah. Satu, tidak ada spirit ketakutan. Tapi justru spirit membangkitkan kekuatan. Kasih ketertiban. Yuk sama-sama bilang. Kekuatan, kasih, ketertiban. Jadi mulai sekarang tertib. Datang ke gereja tidak terlambat-terlambat. Oke? God bless you. Daripada saya nanti panjang lebar lagi, nanti dari Paul sudah raise hand. Thank you. God bless you. Silakan saya kembali. Mari kita berdoa dulu. Angkat kedua tangan, saudara. Semua angkat kedua tangan. Malam ini kami belajar sesuatu yang penting. Power to transform. Kami menyadari ada kuasa, ada kekuatan, ada kemampuan dari Tuhan untuk mengubah kami, untuk mengubah saya. Dan ketika saya berubah, maka saya akan jadi agen perubahan buat orang lain. Kami tidak akan memaksa siapapun untuk berubah. Tapi gaya hidup kami, orang akan berubah. Berubah untuk menjadi lebih baik. Berubah untuk menjadi lebih benar. Berubah untuk lebih cinta Tuhan. Bukan sebaliknya. Karena hidup kami, orang lain menjadi batu sandungan. Malam ini kami angkat tangan kami. Power, kuasa dari Tuhan penuhi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapi setiap kami. Kami angkat tangan kami. Biarlah Tuhan turun tangan atas kami. Tuhan jamah kami. Hamba berdoa dari tempat ini. Urapan Tuhan penuhi. Urapan Tuhan penuhi. Urapan Tuhan penuhi. Kuasa Tuhan penuhi. Dan kami akan melihat hidup kami berubah. Hati kami mahal. Mulut kami mahal. Pikiran kami mahal. Dan kami tidak akan menjadi orang kumuh. Kami tidak akan menjadi orang yang primitif. Sebab kami telah ditebus dengan yang mahal dari Tuhan. Dengan darah Yesus yang mahal. Oleh sebab itu kami jadi orang yang mahal. Kami menjadi orang yang mahal. Ketika kami melayani. Ketika kami ada dimanapun. Kami akan tampil menjadi orang yang mahal. Sebab ada Tuhan dengan kami. Diurapi setiap kami. Semua kami yang ada di Zoom ini diurapi oleh Tuhan. Urapan itu penuhi. Urapan itu bekerja atas kami. Urapan itu turun atas kami. Now, sekarang, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan mengalami bukti bahwa perubahan demi perubahan itu terjadi. Dan mulai hari ini, kami akan melihat
Ketika orang-orang di sekeliling kami melihat gaya hidup kami, mendengar perkataan-perkataan kami, mereka berubah, mereka dijamah oleh Tuhan, dan perubahan-perubahan itu terjadi. Kami tanggalkan semua kedagingan kami. Bahkan saat kami melayani pun, semua kedagingan kami tanggalkan. Dan biarlah semua itu lahir dari roh, keluar dari roh. Urapan Tuhan penuhi. Urapan Tuhan penuhi. Hamba mengurapi semua dalam nama Tuhan Yesus. Tanpa terkecuali. Kami terima pengurapan dari Tuhan. Kami terima pengurapan dari Tuhan. Aku percaya pengurapan itu bekerja. Bahkan hamba berdoa khusus untuk hamba-hamba di Zoom ini yang juga jadi pengkhotbah-pengkhotbah. Urapan penuhi atas mereka. Hikmat dalam pengajaran. Mereka mengajar dengan tajam. Bahkan mereka mengajar bukan teori, tapi mereka mengajar dengan urapan Tuhan. Dan mereka mengajar karena mereka mengalami transform. Mengalami perubahan-perubahan itu. Diberkati, diberkati, diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Bapak. Kasih karunia. Damai sejahtera. Pertolongan dan perlindungan dari Bapa yang mengasihi saya dan saudara penuhi setiap kita sekarang selama-lamanya. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya.